Hola amigos parantosku, Mahadamangos balik lagi di Gayakin Movie bersama Mimin yang masih setia melanjutkan alur dari serial Senseiya The Lost Canvas part yang ke-6. Dan besok adalah akhir dari serial ini ya guys. Oke, part ini akan menceritakan pertarungan Tenma yang dibantu seorang Gold Saint melawan 4 dewa mimpi Spectres. Berhasilkah mereka mengalahkan keempatnya? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini diawali oleh Athena yang melihat keadaan Sisyphus sang Sagittarius yang di part 3 kemarin dilukai oleh Hades. Di sana juga ada Gold Saint lain bernama Elcid yang selalu menjaganya. Athena lalu berkata jika luka yang dibuat oleh Hades akan langsung menyerang jiwa. Walau Elcid percaya Sisyphus akan kembali bangkit dan bergabung dalam perang suci. Namun gak lama datang seorang Spectres bernama Iselus yang dikirim oleh Hypnos ke tempat itu. Elcid coba menyerang namun serangannya gak bisa mengenai pria tersebut. Hingga akhirnya pria itu mengambil jiwa Sisyphus dan menghilang dari sana. Elcid lalu memberitahu Athena jika sebelumnya ia dan Sisyphus menyelidiki tentang Hypnos sang dewa tidur. Sisyphus berhasil menemukan rahasia tentang 4 anak buah Hypnos yang dikenal sebagai dewa mimpi, dan Iselus tadi adalah salah satu dari kelompok tersebut. Dan Elcid yakin Sisyphus diincar karena mengetahui tentang 4 dewa mimpi tersebut. Athena lalu berkata Sisyphus yang adalah salah satu Gold Saint terkuat sangat penting untuk perang suci. Mendengar itu, Elcid bersedia menyelamatkan Sisyphus dan berkata ia akan mengalahkan keempat dewa mimpi. Saat akan pergi, 3 Silver Saint murid dari Elcid ingin ikut membantunya menjalankan misi. Namun Elcid melarangnya dan meminta mereka untuk menjaga Sanctuary aja. Namun ketiga Silver Saint berpikir lain dan bermaksud menyusul Elcid tanpa sepengetahuan pria tersebut. Sang Capricorn memulai pencarian keempat dewa mimpi hingga di suatu tempat ia dijegat oleh 5 orang Spectres sombong yang berkata akan mencabik-cabik tubuh si Elcid. Tapi kenyataannya malah kelimanya yang dihabisi dengan 1 kali serangan aja. Setelahnya muncul pria raksasa yang bermaksud melawan Elcid. Ia mengetahui kalau sang Gold Saint punya kekuatan di tangannya yang katanya setajam pedang. Namun pria itu menyombongkan diri yang ia bilang Elcid nggak akan bisa memotong tubuhnya. Dengan keyakinan tinggi, si pria besar pun memulai serangan, tapi ternyata Elcid dengan mudah bisa memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Setelah si pria besar kalah, nggak diduga Iselus lalu menemui Elcid. Iselus berkata Elcid nggak akan bisa menyelamatkan jiwa Sisyphus yang udah mereka kurung di suatu tempat yang ada di dunia mimpi. Gak hanya Iselus, karena kemudian 3 dewa mimpi lainnya pun datang ke hadapan sang Capricorn. Dan melihat keempat dewa mimpi itu berada di sana, Elcid sangat yakin jika dunia mimpi berada gak jauh dari tempat tersebut. Iselus lalu berkata jika ialah yang akan menjadi lawan si Elcid. Elcid langsung menyerang, namun lagi-lagi semua serangannya gak bisa menyentuh tubuh Iselus. Gak mau menyerah, Elcid pun kembali menyerang, namun kali ini Iselus bisa mengembalikan serangannya hingga lengan kanan Elcid harus terputus karena terkena serangannya sendiri. Dan di sini terbongkar jika kekuatan Iselus bisa memindahkan ruang seperti halnya ia memindahkan semua serangan Elcid ke tempat lain. Walau kehilangan 1 lengan, Elcid gak menyerah dan kembali menyerang. Namun Iselus bisa dengan cepat berpindah tempat dan malah ia yang berhasil mengenai Elcid sampai membuatnya terjatuh ke dalam tebing. Setelahnya, keempat dewa bermaksud menjalankan tugas dari Hypnos yang memerintahkan mereka mengambil jiwa Tenma dan mengurungnya dalam dunia mimpi karena Hypnos khawatir jika hubungan Tenma dan Alon di masa lalu akan mempengaruhi si Hades. Salah satu dewa mimpi langsung mempermainkan pikiran Tenma dan membuatnya terpisah dari kedua temannya. Tenma berlari ke suatu tempat dan melihat kampung halamannya yang udah hancur kembali utuh. Di sana ia pun kembali berkumpul dengan Sasa dan juga Alon yang ternyata saat itu Tenma udah terjebak di dalam mimpinya sendiri. 2 dewa mimpi pun lalu membawa tubuh Tenma yang gak sadarkan diri ke sebuah tempat yang berada dalam dunia mimpi yang mereka sebut dengan Morpia. Scene lalu berpindah pada Yato dan Euryziha di mana mereka lalu didatangi dewa mimpi wanita yang bernama Pantasos, di mana wanita itu langsung mengambil jiwa keduanya. Pantasos selalu membuka sebuah gerbang ke dunia mimpi dan membawa jiwa keduanya ke dalam sana.
Namun gak diduga seseorang bisa membelah ruangan tersebut yang ternyata adalah Elsid yang bisa kembali bangkit. Pantasos merasa bingung karena Elsid bisa mengetahui keberadaannya. Yang ternyata itu dikarenakan Pantasos membawa potongan lengan si Elsid yang masih memakai gold armor. Dan maka dari itu Elsid bisa mendeteksi keberadaan armor tersebut. Pantasos lalu menciptakan sebuah ruang yang membuat Elsid nggak bisa bergerak. Ia pun lalu mengambil jiwa sang Capricorn karena ingin melihat mimpi apa yang dimiliki oleh pria tersebut. Dalam mimpi Elsid, Pantasos melihat gambaran sebilah pedang yang disebut Excalibur, karena cita-cita sang Capricorn adalah membuat lengannya menjadi seperti pedang kuat tersebut. Dan gak diduga pedang itu bisa keluar dari dalam mimpi dan langsung menebas si Pantasos sampai bisa menghancurkan topengnya, yang ternyata si Pantasos ini adalah seorang pria. Pantasos yang sangat marah pun lalu menyerang Elsid yang udah kembali tersadar, namun sang Gold Sign akhirnya berhasil menghabisi salah satu dewa mimpi tersebut. Setelah kekalahan Pantasos, Iselus pun datang dan bermaksud melanjutkan pertarungan mereka. Elsid langsung menyerang walau lagi-lagi Iselus bisa mengembalikan serangan tersebut. Shin lalu berpindah pada Tenma yang sangat ingin keluar dari dunia mimpi. Hingga gak lama ia melihat dirinya sendiri yang mengatakan jika Tenma kembali ke dunia nyata maka kampung halamannya akan kembali hancur dan orang-orang yang ia kenal akan kembali meninggal. Si Tenma palsu langsung mencekik tubuh aslinya dan berkata jika Tenma harus tetap tinggal di dunia mimpi. Tenma yang asli kemudian berubah dalam wujud kecilnya dan mengatakan ia nggak bisa terus tinggal di sana untuk menepati janjinya menyelamatkan Alon. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengalahkan bayangannya sendiri. Nggak diduga perbuatan Tenma itu bisa membuatnya keluar dari mimpi dan kemudian bertemu dengan salah satu dewa yang bernama Morpheus. Si dewa mimpi sangat marah karena Tenma bisa keluar dari mimpi buatannya dan karena itu ia pun lalu menyerang sang Pegasus. Sementara itu, di sisi lain Elsid sedang kesulitan karena Iselus menggunakan cara licik untuk melawannya. Iselus bisa muncul tiba-tiba dan menyerang Elsid hingga kemudian menghilang lagi. Nggak lama, Elsid menemukan cara untuk melawan Iselus di mana ia menyebarkan darah dari luka di tangannya dan dengan itu Elsid berhasil mendeteksi serangan sang dewa mimpi dan bisa menyerangnya balik. Dan dengan cara yang sama, Elsid pun berhasil menebas leher si Iselus hingga akhirnya ia memenangkan pertarungan tersebut. Balik lagi pada Tenma di mana si Morpheus berhasil menumbuhkan banyak bunga di tubuh sang Pegasus yang katanya bunga-bunga itu bisa membuat Tenma nggak sadarkan diri dan kembali menyeretnya ke dalam mimpi. Tenma terlihat nggak berdaya sementara Morpheus bersiap pergi dari sana untuk menghadapi Elsid. Tapi tiba-tiba Tenma melihat gambaran saat sang Pegasus melindungi Dewi Athena dari Hades dalam perang suci. Membuat kekuatan Tenma bangkit, bahkan armornya pun bisa berubah seperti yang ada dalam gambaran tersebut. Nggak pakai basa-basi, sang Pegasus langsung menyerang Morpheus dan mengalahkan si dewa mimpi hanya dalam satu kali serangan aja. Armor Tenma lalu kembali seperti semula dan terlihat jika ia ini nggak sadar dengan apa yang baru aja ia lakukan. Karena kalahnya Morpheus, sang penguasa Morphia, tempat itu pun mulai hancur dan membebaskan jiwa-jiwa yang selama ini terkurung di sana. Tenma hampir aja tertimpa reruntuhan, beruntung Elsid datang menyelamatkannya. Di sana ada sisa satu gerbang yang gak ikut hancur dan ternyata di dalam gerbang itu tersimpan jiwa Sisyphus. Di mana Elsid berkata Sisyphus gak terbebas dan masih terjebak dalam mimpi saat ia membawa Athena dari panti asuhan karena rasa bersalah sang Sagittarius sudah memisahkan Athena dari Alon dan juga Tenma. Elsid mencoba mengeluarkan jiwa Sisyphus secara paksa namun ia gagal melakukannya. Hingga kemudian terdengar suara seorang pria yang mengatakan mereka nggak bisa menghancurkan gerbang itu karena kemauan dari jiwa Sisyphus sendiri yang terus-terusan merasa bersalah. Yang ternyata suara itu berasal dari dewa mimpi terakhir sekaligus yang terkuat di antara keempatnya yang bernama Oneiros. Shin lalu berpindah ke Sanctuary di mana Athena menyadari jika jiwa Sisyphus menolak kembali karena merasa bersalah pada dirinya. Karena itu, Athena berkata pada Hakurei jika ia akan membantu membangkitkan Sisyphus dengan pergi ke dunia mimpi juga.
Balik lagi ke dunia mimpi, dan di sini Oneiros bisa membangkitkan jiwa tiga dewa mimpi dan menyerap kekuatan mereka semua ke dalam tubuhnya sendiri. Tenma mencoba menyerang, namun itu nggak cukup membuat Oneiros bergeming. Elsid mencoba membantu dan berhasil membelah tubuh Oneiros, namun si Oneiros yang sekarang punya 4 jiwa dalam tubuhnya bisa beregenerasi dengan sangat cepat. Oneiros lalu berkata jika Hypnos hanya memerintahkannya untuk menangkap Tenma, namun ia udah nggak peduli dan akan menghabisi sang Pegasus di tempat itu. Oneiros bersiap menyerang, yang ia bilang satu serangan itu aja bisa menghancurkan sebuah kota. Tenma dan Elsid terlihat akan berakhir terkena serangan tersebut, namun gak diduga Athena akhirnya datang dan bisa menahan serangan si Oneiros. Athena lalu masuk ke dalam gerbang mimpi milik Sisyphus, sementara Elsid dan Tenma masih harus berhadapan dengan dewa mimpi terkuat. Oneiros terlihat sangat senang melihat kedatangan Athena karena ia bilang jika Athena mati di sana, maka perang suci akan berakhir dengan kemenangan Hades. Namun Elsie tentu nggak akan membiarkan itu terjadi dan ia pun kembali menyerang si Oneiros. Serangan Elsie terlihat gagal mengenai Oneiros, tapi ternyata ia emang nggak berniat menyerang pria itu dan cuma ingin membuat retakan dalam dunia mimpi. Hingga kemudian Elsid mendorong si Oneiros untuk memaksanya keluar dari tempat tersebut. Mengetahui niat si Elsid, Tenma pun ikut membantu sang Capricorn. Hingga nggak lama keduanya berhasil membawa tubuh Oneiros keluar dari sana. Ketiga murid si Elsid tahu-tahu mendatangi mereka semua dan berkata ketiganya akan ikut membantu. Mereka pun langsung menyerang Oneiros secara bersamaan, walau tentu aja itu nggak cukup untuk membuat sang dewa mimpi terluka. Oneiros pun lalu melancarkan serangan balik dan mengenai ketiga Silver Sign dengan sangat telak. Elsid lalu melihat keadaan ketiga muridnya itu dan meminta maaf karena ia nggak bisa melindungi mereka semua. Namun ketiga Silver Sign menjawab jika mereka nggak menyesal dan malah merasa senang bisa bertarung bersama Elsid. Hingga nggak lama ketiganya pun harus tewas di hadapan gurunya sendiri. Si Tenma sangat marah pada perbuatan Oneiros dan mencoba menyerang, tapi ia hampir aja dihabisi jika Elsid nggak melindunginya. Elsid lalu berkata jika Tenma nggak boleh dikuasai oleh amarah dalam pertarungan, walau terlihat jika Elsid sendiri sedang berusaha menahan kemarahan atas kematian ketiga muridnya. Elsid lalu mengajak si Tenma bekerja sama untuk memisahkan 4 jiwa dewa mimpi. Dan untuk melakukan itu, Tenma harus menyerang Oneiros dengan mendengarkan aba-abanya. Tenma pun berhasil membuat serangan pengalihan dan saat Oneiros terfokus pada serangan Tenma, Elsid langsung membelah tubuh dewa itu menjadi beberapa bagian. Oneiros hampir bisa meregenerasi tubuhnya sementara si Elsid udah kehabisan kosmo dan juga darahnya akibat luka yang ada di lengan kanannya. Tenma mencoba mencegah Oneiros beregenerasi namun ia gagal melakukannya. Sang Pegasus pun kembali bangkit dan berkata ia nggak akan membiarkan orang lain mati lagi di hadapannya. Tenma kembali menyerang namun Oneiros pun ikut menyerang juga, membuat Tenma kesulitan menahan kekuatan Oneiros yang sangat besar. Beruntung Yuzu, Riha, dan Yato akhirnya datang dan membantu temannya itu. Tenma lalu memberitahu kedua temannya jika mereka harus menghancurkan Oneiros sebelum pria itu beregenerasi sepenuhnya. Karena itu Yato dan Yuriziha pun menyerang secara bersamaan. Dan saat Oneiros terfokus pada serangan kedua orang itu, Tenma berhasil mengenai tubuh sang dewa mimpi menggunakan pukulan Pegasusnya. Namun Oneiros nggak tergores sama sekali dan malah bersiap melancarkan serangan terakhirnya hingga part 6 pun selesai. Oke, karena part 6-nya udah habis, gue gak undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye!